Halo, perkenalkan nama saya Melisa Panjaitan. Saya kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan uji kompetensi bab 1 di kelas 12. Di mana soalnya ada 5. Yang pertama, jelaskan konsep hak asasi, hak warga negara, kewajiban asasi dan kewajiban warga negara. Uraikan perbedaan dan persamaan konsep-konsep tersebut. Baik, saya akan menjelaskan hak asasi. Hak asasi adalah hak pokok atau dasar yang melekat sebagai kodrat pada setiap manusia sejak lahir yang tak bisa diganggu-gugat karena hak ini adalah hak anugerah Tuhan yang Maha Esa. Baik, yang kedua, kewajiban asasi. Apa itu? Adalah kewajiban pokok atau dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai konsekuensi dari adanya hak asasi. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar disertai tanggung jawab dalam menghormati hak asasi manusia lain. Kewajiban warga negara Lanjut, terdapat hak dalam warga negara. NRI Apa tahun itu? 1945. Adalah hak seperangkat hak yang melekat pada manusia sehubungan dengan kedudukannya sebagai warga atau anggota suatu negara. Lanjut, kewajiban warga negara. Apa itu? Apa kewajiban warga negara? Yaitu yang melekat pada manusia berkaitan dengan kedudukannya sebagai anggota suatu negara. Sementara persamaan dan perbedaannya yaitu perbedaan adalah bahwa hak dan kewajiban asasi serta hak dan kewajiban negara sama-sama konsep yang membicarakan hak serta kewajiban yang melekat utuh pada manusia. Meski demikian, keempat konsep tersebut memiliki perbedaan signifikan. Hak dan kewajiban asasi melekat pada manusia secara universal dan tidak dipengaruhi atau dibatasi oleh status kewarganegaraan. Sementara hak dan kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Nah, kita akan melanjut ke soal yang nomor 2. 2. Kemukakan hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 1. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 3. Baik, kita akan lanjut ke soal yang nomor 3. Di mana soalnya? Jelaskan faktor-faktor penyebab terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara baik yang bersifat internal maupun eksternal. Oke. Faktor internal penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara adalah satu, rendahnya tingkat kesadaran dalam melakukan kewajiban demi memenuhi hak warga negara lainnya. Yang kedua, memiliki sikap apatis terhadap terpenuhinya hak warga negara lainnya. Yang ketiga, memiliki sifat intoleran, individualis, dan kondisi psikologis yang buruk. Oke, faktor eksternal penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, lemahnya regulasi yang berlaku. Tidak ada ketegasan dalam pembunuhan kewajiban dan pelanggaran hak. Kurangnya pendidikan sosialisasi tentang pentingnya melakukan kewajiban demi terpenuhi hak warga negara lainnya. Terdapat kesenjangan sosial yang terjadi, adanya kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau pengingkaran. Baik, lanjut ke soal yang nomor 4. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara? Oke, upaya pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Penegakan supremasi hukum dan demokrasi, mengoptimalkan peran lembaga, meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan, profesionalisme, kerjasama, dan menyebarluaskan prinsip kesadaran bernegara. Ternyata kita sudah di penghujung soal, di mana soal nomor 5. Bagaimanakah cara Anda untuk menghindari melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain dan pengingkaran terhadap kewajiban dalam kehidupan sehari-hari? Baik, berikut ini cara untuk menghindari melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain serta pengingkaran kewajiban. Selalu melatih diri untuk tidak bersikap egois atau individualis yang terlalu mementingkan kepentingan pribadi. Selalu menempatkan diri sebagai warga negara yang senantiasa memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan.
Memiliki sikap yang toleran terhadap segala bentuk perbedaan yang ada pada masyarakat. Patuh dan taat terhadap segala peraturan yang ada di masyarakat dari Undang-Undang 1945 hingga peraturan daerah. Senantiasa menghargai pendapat, menghormati orang lain, dan mengembangkan sikap tegang rasa. Oke, nah itu adalah jawaban dari uji kompetensi bab 1 kelas 12. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar, saya menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun tidak menjatuhkan. Sekian dan terima kasih.